Anda kembali di Studio Siang, pemirsa. Menko Polhukam bersama Kapolri dan Panglima TNI menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk kesiapan pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah. Rapat koordinasi lintas kementerian lembaga digelar di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Senin siang dan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta jajaran kementerian dan instansi terkait lainnya. Rapat membahas kesiapan seluruh kementerian lembaga untuk pengamanan, kesiapan transportasi dan sarana prasarana perhubungan, serta tanggap bencana selama pelaksanaan mudik Hari Raya Lebaran. Dalam rapat tadi dibahas tentang kesiapan daripada seluruh kementerian lembaga terhadap beberapa aspek. Yang pertama, aspek pengamanan yang meliputi penggelaran personil Polri dan TNI sebanyak 164.298 personil gabungan yang terdiri dari Polri sebesar atau sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714 dan kekuatan lainnya dari Kementerian. Pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Traslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Traslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan saya Angelika dan pemirsa untuk menemani aktivitas siang Anda. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita awali dari kawasan Sleepy Palmyra, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi ke Grogol saat ini dalam keadaan ramai lancar, di mana saat ini sedang terjadi antrian di traffic light dengan dominasi kendaraan roda 4. Di sana antrian traffic light ini mencapai 200 meter. Harap para pengendara untuk selalu bersabar menunggu antrian di traffic light. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Petamburan dalam keadaan ramai lancar, yang akan mengarah ke Pejapongan juga dalam keadaan ramai lancar. Untuk tol dalam kota Cawang Grogol saat ini dalam keadaan ramai lancar di kedua arahnya. Kita tinggalkan Sleepy Palmyra, Jakarta Barat. Selanjutnya kita beralih ke Limbangan, Garut, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Nagrek yang akan mengarah ke Malabong dalam keadaan ramai lancar, dan untuk arah sebaliknya Malabong yang akan mengarah ke Nagrek juga dalam keadaan ramai lancar. Meskipun lalu lintas lancar, terpantau dari CCTV kami kawasan ini dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Hal ini perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan roda 2 mengingat kondisi jalan yang berkelok dan juga banyaknya tanjakan di kawasan ini. Hal ini perlu diantisipasi bagi pengendara roda 2 apabila ingin mendahului kendaraan yang berada di depan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kami beralih ke kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari Jakarta yang akan mengarah ke Semarang saat ini dalam keadaan relatif lancar, dan dari Slawi yang akan mengarah ke Semarang juga dalam keadaan ramai lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari tanjakan Pasar Lawang, Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya akan mengarah ke kota Malang saat ini dalam keadaan ramai lancar. Di arah sebaliknya juga dalam keadaan ramai lancar. Perlu kami informasikan kawasan ini juga
ramai akan aktivitas masyarakat karena terdapat pasar sehingga banyaknya pengendara roda 2 yang memutar balik arah kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini tentunya jaga batas kecepatan kendaraan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, menjelang operasi ketupat yang rencananya akan dilaksanakan dari tanggal 23 Maret hingga 8 April 2025, kami harapkan pemirsa di rumah yang akan melaksanakan libur mudik lebaran tentunya periksa kembali kondisi kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Kemudian tentunya Anda memilih rute-rute yang aman dilintasi dari situasi banjir maupun jalan yang bermasalah sehingga perjalanan libur lebaran Anda berjalan dengan sempurna. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari Studio NTMC Polri. Angelika, kembali ke Anda, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan dari Studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan hari raya atau THR untuk karyawan swasta BUMN dan BUMD. Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum hari raya. Didampingi Menteri Ketenagakerjaan Yasili, CEO Gojek Patrick Walujo, dan CEO Grab Antoni Tan, serta sejumlah perwakilan pengemudi ojek online, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan hari raya untuk karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum hari raya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan soal bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online. Untuk besaran jumlah THR yang akan diterima, Presiden Prabowo menyebut semua akan diatur berdasarkan perundingan antara kementerian terkait dan pemilik jasa online. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menegaskan pencairan THR bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan tepat waktu paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran. Dari Jakarta, Salam Rahmadi, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan.